Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu berbagai bentuk pecahan. Setelah kita kemarin belajar tentang cara menyederhanakan pecahan, nah di sini kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Di sini ada 4 ya. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa ini terbagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni ya. Pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni ini bisa diartikan apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut ya. Jadi yang atas lebih kecil daripada yang bawah ya. Pembilang angkanya lebih kecil daripada yang penyebut. Di sini contohnya 2/6, 3/5, 6/9, 11/12 dan seterusnya ya. Jadi kalau angkanya lebih kecil, kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ini bisa dikatakan pecahan murni. Kemudian yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Tidak murni. Ini bisa diartikan sebaliknya. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi yang atas ini pembilang angkanya lebih besar daripada penyebut ya, berarti penyebutnya lebih kecil. Di sini contohnya 5/3, 7/4, 11/7, 12/10 dan seterusnya ya. Yang penting pembilang angkanya lebih besar daripada penyebut, itu bisa dikatakan pecahan tidak murni. Kemudian bentuk pecahan selanjutnya yaitu pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini merupakan pecahan tidak murni ya. Nah, sama seperti ini. Pecahan campuran ini artinya pecahan tidak murni, yang artinya pembilang lebih besar daripada penyebut ya. Ibu akan memberikan contoh yang ini saja ya, dari pecahan tidak murni ya. Contoh di sini 5/3, 7/4, 11/7, 12/10. Nah, angka-angka ini ya dari pecahan tidak murni bisa dirubah menjadi pecahan campuran ya, karena pembilang lebih besar daripada penyebut ya. Caranya di sini Ibu akan jelaskan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Pecahan biasa ini kita rubah menjadi pecahan campuran. Yang pertama dulu 5/3. Bagaimana caranya? Dengan cara membagi yang besar dibagi yang kecil, atau pembilang dibagi penyebut ya. Ini bisa diartikan bisa diartikan adalah dibagi. Boleh kalian menggunakan bagi kurung supaya lebih mudah ya. 5/3. Kita tulis di sini 5 berarti dibagi 3 ya. Nah, 5 dibagi 3. Kemarin sudah dalam pembagian ya, caranya kalian masih ingat? Jika sudah lupa silahkan nonton lagi videonya ya, cara membagi bilangan dengan sisa ya. Di sini kita ada 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 kita dapat 1 ya. 1 ini kita kalikan ke 3, berarti kita dapat 3. Seret dikurangi 5 kurangi 3 berapa? 2 ya. Nah, 2 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, kalau sudah tidak bisa begini, berarti ini bisa dijadikan bilangan campuran ya. Kita alihkan ke sini. Angka 1 yang di sini kita simpan di sini. 1. Nah, 2 yang di sini kita jadikan pembilang ya. 2 yang di sini sisanya kita jadikan pembilang. 2/3. Ini angka yang membaginya ya. Jadi pecahan campuran dari 5/3 adalah 1/2/3 ya. Selesai. Kita lanjutkan dengan dengan pecahan
7/4 ya. Berapa ini? Jadi berapa pecahan campurannya? Sama ya, kita bagi pembilang dengan penyebut. 7 dibagi 4 ya. 7 dibagi 4 dapat 1 ya. 1 kali 4 4. Seret dikurangi 7 dikurangi 4 3. 3 dibagi 4 bisa tidak? Sudah tidak bisa ya, berarti ini sudah selesai. Kita pindahkan ke sini. 1 yang di sini hasilnya kita pindahkan 1. Ya. Sisa yang di sini kita jadikan pembilang. 3/4 ya, pembagi tadi kita tulis di sini. Jadi pecahan campuran dari 7/4 adalah 1 3/4 ya. Contoh yang ketiga yaitu ini ya, 11/7. Nah, sama ya caranya. 11 dibagi 7 dapat berapa? Sama, dapat 1 ya. 1 kali 7 7. Seret dikurangi 11 kurangi 7 berapa? 4 ya. 4 dibagi 7 sudah tidak bisa lagi ya. Jadi ini sudah kita pindahkan ke sini. 1 ini pindahkan 1/4/7 ya. Satu lagi contohnya di mana ya? Di sini ya. 12/10. Berapa pecahan campurannya? Sama ya, di sini 12 dibagi 10. Ya, sama dapat 1. 1 kali 10 kalikan 10, simpan di sini, kurangi 2 kurangi 0 2. 1 kurangi 1 0 ya. 2 dibagi 10 tidak bisa, maka ini sudah bisa dijadikan pecahan campuran. Angka satunya simpan di sini. Kemudian sisanya kita simpan menjadi pembilang 2/10 ya. Jadi pecahan campuran dari 12/10 adalah 1/2/10 ya. Ini selesai. Nah, bagaimana kalau misalkan pecahan campuran ingin dirubah menjadi ke pecahan biasa ya? Ini gampang sekali ya. Kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, nah sekarang sebaliknya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Langsung saja ke contoh ya. Di sini ada pecahan campuran 4/5/2 ya. Caranya gampang. Kita kalikan penyebut ini dengan angka 4 yang di depannya ya. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, 8 ini kita tambahkan. Nah, tambah ya, bukan kali. Tambah. 8 tambah 5 berarti 13. Simpan di sini. 13 per penyebutnya berapa? 2. Ya, ini selesai. Kemudian di sini 37/5. Nah, sama ya. Ini kalikan dulu. 5 kali 3 berapa? 15. Nah, yang 15 ini kita tambahkan. Tambah. Awas tertukar. Tambah ya, jangan kali. 15 ini tambahkan dengan 7. 15 tambah 7 berapa? 22 ya. Per penyebutnya berapa? 5. Nah, ini juga selesai. Satu lagi. 52/6 sama ya. Kalikan 6 kali 5 berapa? 30 ya. 30 ini tambahkan 2. Ditambah. Ini tambah ya. 30 tambah 2 32 per berapa penyebutnya? 6. Ini selesai. Mudah kan? Bentuk pecahan yang selanjutnya adalah bentuk pecahan desimal
ya. Di sini desimal diartikan yaitu desimal itu artinya persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya ya. Jadi yang dikatakan desimal itu awalnya yaitu dari per 10 ya, dibagi 10 per 100 per 1000 per 10.000 per 100.000 per 1 juta per 100 juta per 1 miliar per 1 triliun dan seterusnya ya. Tidak terbatas. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran kita batasi saja sampai per 1000 supaya kalian tidak pusing ya. Nah, awalnya dari pecahan, persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma ya. Misalkan 3 per 10, Ibu kasih contoh 3 per 100, 3 per 10. Ini harus dirubah ya dengan menggunakan tanda koma. Bagaimana caranya ya? Nah, di sini ada 3 per 10. Kita tulis saja 3. 10 artinya kita lihat nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti 10 ini satu angka di belakang koma. 3 kita kasih koma 0 ya. Berarti 3 per 10 ini satu angka di belakang koma menjadi 0,3 ya. Selesai. Kemudian 3 per 100. Ini nolnya 2, berarti 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 3. Nah, ini harus 2 angka di belakang koma. 3, karena tidak ada angka lagi, kita tambahkan 0 di depannya ya. 1, 2, sudah ada 2 angka ya. Nah, kita tinggal kasih koma 0. Nah, berarti 0,03, 2 angka di belakang koma. Ini per 100. Selesai. Bagaimana kalau per 1000? Sama ya, kita tulis dulu angka 3. Per 1000 ini nolnya ada 3, berarti 3 angka di belakang koma. Ini sudah ada 1, kita tambahkan lagi 0 di depannya. Jangan di belakang karena ini beda nilai ya, harus di depannya. Di depan angka 3 kita tambahkan 0. 1 baru 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian kita kasih tanda koma 0. 0,003 ya. Jadi ini per 10, 0,3 satu angka di belakang koma, 0,03 dua angka di belakang koma artinya per 100. 0,003 ini 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Paham ya? Ini selesai. Nah, kita lanjut ke contoh lain ya. Nah, pecahan desimal dari contoh lain. Ini 125 per 10. Kita tulis dulu 125 per 10. Kata tadi sudah dibahas, artinya satu angka di belakang koma ya. Kalau angkanya sudah banyak begini, kita tinggal memberi tanda koma saja ya. Satu angka di belakang koma, 1 koma. Nah, jadi 125 per 10 artinya ini 12,5, satu angka di belakang koma ya. Ini per 100 masih angkanya masih sama, kita tulis saja 125 per 100 artinya 2 angka di belakang koma ya. Kita tinggal berhitung 1, 2 koma, gampang kan? Begitupun dengan per 1000, kita tulis 1, 2, 5 per 1000, berarti 3 angka di belakang koma. 125 per 1000 artinya ini 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Nah, karena tidak ada lagi angka, jadi kita harus memberi angka 0 ya untuk menjadi 3 angka ini. Ya, jadi 0,125 ya. Arti ya. Demikian
selanjutnya kita beralih bentuk pecahan yang terakhir adalah persen, ya, persen. Persen ini bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya 100, ya. Kalau tadi pecahan desimal bisa sampai 1 miliar, 1 juta. Nah, kalau persen ini bentuk lain hanya untuk yang berpenyebutnya 100. Ya, contoh 8/100, artinya ini 8%. Dibaca 8%. Jadi khusus untuk persen ini adalah pecahan yang berpenyebutnya 100. Yang bukan berpenyebutnya 100 itu tidak bisa dikatakan persen, ya. Demikian bentuk pecahan. Jadi yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga tadi pecahan desimal, yang keempat yaitu persen, ya. Nanti oleh Ibu videonya bisa satu-satu dipisahkan supaya kalian tidak bingung, ya. Nah, untuk demikian soalnya ada di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.